Apakah mungkin akan ada beberapa orang yang mati di arc dari Elbaf ini? Yang sepertinya beberapa hal foreshadow yang kita dapatkan beberapa ratus chapter yang lalu akhirnya terungkap juga di satu chapter kali ini. Nah, guys, di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1189 yang kayaknya nggak perlu Mbak Bibu lagi kan, salah satu chapter yang sangat luar biasa. Maka pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Nah, di mana judul untuk chapter kali ini adalah King of the World. Definisi judul yang sangat mantap karena benar-benar merepresentasikan apa yang dijelaskan di satu chapter ini dengan berbagai lore yang sudah didapatkan oleh Oda beberapa chapter ke belakang. Di mana satu hal yang diulang berulang kali ini sejak lama sekali terkait King of the World atau Raja Dunia ini, yang bahkan pertama kali hal ini disebutkan pun jauh sekali sudah lama sebelum time skip, yaitu ketika insiden atau perang dari Marineford. Dan tebak siapa yang ngomong pertama? Ya, benar, Warlord kita, yaitu Buggy. Yang pada akhirnya nanti mulai terasa nih maksud dari King of the World ini terkait Rox yang memiliki impian menuju ke sana seperti kata-kata Sengoku, sampai akhirnya kita melihat juga ada cukup banyak yang tahu tentang King of the World di satu chapter ini yang akan kita bahas. Dan untuk cover quest nih, di sini kita melihat bagaimana cukup mirip dengan chapter lalu di mana Sanji yang lagi-lagi berubah menjadi binatang. Di sini Nami memarahi trio monster yang menjadi monyet nih, semuanya yang sejujurnya sangat lucu sekali. Nah, di mana chapter sendiri pun lanjutan nih dari penutup chapter sebelumnya, di mana Luffy yang tertusuk oleh Bofu of Tohu alias Sword of Void yang dimiliki oleh Imo. Di sini pun Imo menusuk Luffy terus nih ke arah pohon dan menancapkannya di pohon tersebut, yang definisi sadis banget dari karakter villain Imo sang raja dunia ini. Di sisi lain, Usopp yang bersama tim Nami yang sebenarnya cukup jauh, sepertinya dia pun merasa nih entah hakinya aktif atau gimana, dia pun panik dan berkata, "Luffy, aku khawatir kalau dia akan baik-baik saja." Nami pun yang melihat Usopp bingung dan berkata, "Apa? Kenapa kau tiba-tiba serius seperti itu?" Tentu saja kalau Luffy akan baik-baik saja. Dan Jinbei juga yang merasakan hal yang sama, dia pun berkata, "Jangan lupa Nami, musuhnya adalah seseorang yang bahkan bisa mengalahkan raksasa besar ini." Dimana term yang digunakan oleh Jinbei cukup lucu, yaitu Large Giant, dimana Giant sudah besar. Dimana ini lebih besarnya lagi alias Large karena ya Loki kan lebih besar dibandingkan raksasa pada umumnya. Loki yang mendengar itu pun kesal sambil berkata, "Hey Fishman, siapa yang kau bilang dikalahkan?" Jinbei pun berkata lagi, kalau satu yang saya yakini adalah haki Luffy tiba-tiba melemah. Ya benar, seperti yang kita bahas juga di video sebelumnya, kalau Jinbei benar-benar termasuk salah satu karakter top tier yang ada di kru topi jerami bahkan di seluruh dunia, dimana bahkan sense hakinya pun termasuk yang cukup top juga lah dari seluruh kru topi jerami yang ada. Yang sangat wajar sekali karena sebelumnya pun saya pernah berkata kalau saya cukup meyakini Jinbei ini terutama sebelum time skip memiliki kekuatan yang bahkan di atas kapten kita, yaitu Luffy. Ya terutama dia sudah memiliki haki, dia juga sangat kuat sekali dan lain-lain. Yang jelas lah Luffy sebelum time skip itu dapat dikatakan salah satu kroco doang. Nah, di sisi lain Gunko dia pun berhasil nih lepas dari es, dan Franky pun berkata kalau jangan terlalu cepat untuk menghangatkannya. Tetapi di sini Brook menjawab lagi, "Tenang saja, aku tidak memiliki kulit jadi tidak memiliki hangat tubuh." Dan belum juga sadar di sini pun Brook langsung teriak, "Hey, apa yang terjadi lalu Princess Suri? Katakan kalau itu adalah kau." Dimana di sini pun kita melihat yang cukup lucu, Ragnar yang melihat hal tersebut pun cukup panik dan dia pun berada di sebelah dari Gunko ini. Usopp pun juga dia bersiap-siap menggunakan serangannya sambil bilang, "Apa kau baik-baik saja bro? Kalau hal mulai memburuk maka..." Dan belum selesai Usopp berkata, tiba-tiba Hajrudin dan Gerd pun terbang menggunakan Sfar tersebut, yang lagi-lagi ini kebiasaan banget Hajrudin bawa Sfar tetapi ujung-ujungnya menabrak dan hancur juga. Di sini pun terlihat kalau mereka menabrak Loki dan kapalnya pun hancur sambil Hajrudin terpental, tetapi untung Gerd lah dia diselamatkan oleh Chopper yang berubah menjadi guard point. Mereka semua bingung dan bilang, "Ngapain kalian semua kesini?" Dimana Gerd pun bilang kalau aku harus cepat-cepat menyembuhkan Loki, biarkan aku melihat lukamu. Namun di sini pun kita diperlihatkan kalau Gerd panik sendiri karena tubuh dari Loki benar-benar terluka sangat parah dan darah benar-benar ada di mana-mana. Ya iyalah, bukankah dari Samrock aja dia masih belum benar-benar pulih dan harus lagi berhadapan dengan Imo yang notabene kekuatannya sangat luar biasa. Loki pun kesal dan bilang, "Kalian yang malah bikin lukaku semakin parah, dasar bodoh. Ngapain kalian kesini?"
sini. Dan Hajrudin pun mengingat kembali perkataan tetua Jarul di desa sebelum dia pergi ke sini. Di mana Jarul berkata, "Hei Hajrudin, sia-sia kau berdiam diri di sini, cepat bantu Loki." Hajrudin pun menjawab, "Tetapi anak-anak ini bagaimana?" Dan Jarul yang paham betul dengan sebuah kondisi sekarang, dia pun berkata, "Walau kita menyelamatkan anak-anak, tetapi itu hanyalah sementara. Tujuan utama mereka adalah untuk mengontrol Elbaf dengan tekanan. Apa kau pikir ini adalah hal yang bisa diputuskan dalam sebuah referee?" Tentu saja itu bukanlah keseluruhan cerita yang gak ketahui kan, karena kemungkinan besar orang tadi adalah kunci dari semua hal yang terjadi. Ya benar, sepertinya setelah Imu turun ke Elbaf, Jarul pun mulai menyadari semua hal yang terjadi, terutama dari flashback nanti yang akan kita bahas juga. Makanya di sini pun dia berkata kalau usahanya menyelamatkan anak-anak pasti akan sia-sia, karena lagi-lagi semua hal tersebut bisa diulang berkali-kali kalau orang itu benar-benar masih hidup. Yang lagi-lagi pengalaman 400 tahun gak bohong lah dari ketua Jarul yang sangat mantap sekali. Hajrudin pun bertanya kepada Loki, "Hey Loki, apa kau tahu siapa orang tersebut?" Loki pun menjawab, "Ya mungkin aku mengetahuinya." Dan kita kembali lagi ke bagian dari Luffy, di mana dia yang masih tertancap nih tanpa bisa berkata bahkan ngapa-ngapain. Imu yang paham betul pun dia berkata, "Sepertinya kau tidak bisa bergerak." Tentu saja karena pedang tersebut mengambil jiwa dari makhluk hidup. Yang ini pun kita lihat di chapter sebelumnya, kalau pohon-pohon akhirnya kehilangan hawa hidupnya setelah Imu mengeluarkan Sword of Void tersebut. Dan di sini Imu pun berkata, "Berapa serangan lagi yang bisa kau tahan sebelum kau mati?" Monkey di Luffy, nama yang menjijikan bahkan bagiku. Dan kau tidak hanya itu, bahkan memiliki dua saudara lain yang memiliki nama berbeda-beda juga. Kakak yang terbunuh oleh Angkatan Laut, dan satunya lagi adalah anggota kuat dari pasukan revolusioner. Ya benar, sambil berkata seperti itu, Imu mengeluarkan senjata lainnya dari halo tersebut yang bernama Fraga Rachi. Dan kalau dilihat dari pedangnya, sepertinya ini berbentuk two-edged sword ya, alias pedang bermata dua. Tetapi yang paling menarik adalah ketika dia ngomong kakak yang dibunuh oleh Angkatan Laut, kita melihat bagaimana pohon yang Imu tusuk dari pedang tersebut seakan-akan hancur, seperti kata-katanya es yang juga hancur, alias terkena magma dari Akainu. Yang apakah mungkin efek pedangnya juga seakan-akan bisa menciptakan semacam api panas magma yang luar biasa tersebut. Yang bukankah kalau seperti ini, pedang-pedang yang Imu tunjukkan adalah pedang-pedang yang definisinya sangat-sangat luar biasa. Dan tidak selesai sampai di situ, Imu pun lagi-lagi menusuk Luffy dengan pedang yang memiliki kemampuan seperti itu. Yang wah, ini gila banget. Imu definisi villain yang sangat-sangat cocok menjadi villain utama, karena dia sama sekali tidak ragu untuk menghajar musuh-musuhnya seperti para villain lain yang bahkan bisa menciptakan game atau segala macam. Ya, tapi terkait nama-nama pedang nanti akan kita bahas juga sedikit di bagian analisis video ini. Nah, kembali ke Loki lagi. Dia pun berkata kalau dia pasti orang yang kita bicarakan, di mana Akagami atau serambut merah sempat mention dia dahulu. Dan di sini pun kita sedikit mendapatkan flashback nih ke momen kematian dari Harald. Loki pun bilang kalau dengan kemampuan ini aku akan memastikan ayah dan para pasukan tersebut terbalaskan semua dendamnya. Dan Shanks pun berkata, "Bentar Loki, aku tahu kau marah, tetapi kau tidak bisa melakukan itu sekarang." Loki pun menjawab, "Apa yang kau katakan rambut merah? Apa kau akan menghalangiku untuk membalaskan dendam pada ayahku?" Dan Shanks pun menjawab, "Aku berkata kalau Harald adalah temanku dan tentu saja aku pun ingin untuk membalaskan dendamnya. Tetapi kau harus berpikir jernih, di mana pemerintah dunia baru saja benar-benar berusaha untuk mengambil alih negeri Elbaf. Maka prioritas utamamu adalah untuk menyiapkan perang." Dan di sini Loki pun kebingungan. Perang all out dengan pemerintah dunia? Itu bukanlah hal yang aku pikirkan, karena semua ini adalah hal personal di mana ayah dan para pasukan tersebut butuh beristirahat dengan tenang. Aku berkata untuk membalaskan dendam ke dia yang bertanggung jawab. Di sini pun Shanks dengan tenang dia menjawab kata-kata Loki, "Dan siapakah orang tersebut? Siapakah targetmu?" Loki pun menjawab, "Tentu saja mereka-mereka para pemerintah dunia sialan tersebut." Dan Shanks pun menjawab, "Orang yang berusaha mengontrol hal barusan adalah King of the World alias Raja Dunia ini." Jarul yang mendengar hal tersebut pun sangat kaget sekali dan dia pun berkata, "Apa yang kau katakan, Shanks? Pemerintah dunia tidak mungkin memiliki satu pemimpin tunggal karena itu akan berkontradiksi dengan semua hal yang sudah mereka bangun selama ini." Dan di saat itu pun satu bagian yang paling menarik adalah kalau Gaban berkata, "Hey Shanks," yang seakan-akan Gaban menyuruh Shanks agar jangan berbicara terlalu banyak yang bukankah ini wadaw banget yang sangat menarik. Karena berarti dari kata-kata
kata-kata Gaban di sini yang membuktikan kalau sejak awal Gaban bersama seluruh kru Roger yang lain kalau mereka semuanya tahu nih bagaimana dunia ini bekerja, dan bukan hanya dalam konteks One Piece alias Love Tale saja dan Joy Boy, melainkan sepertinya mereka juga tahu siapa pemimpin dunia ini alias siapa King of the World dan apa yang dia lakukan. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya sama seperti Vegapunk, kalau seluruh kru Roger tahu tetapi kenapa mereka semua diam saja selama ini? Apakah karena mereka tahu seberapa kuat King of the World tersebut dan membutuhkan orang tertentu untuk melawannya, alias kebangkitan Nika yang akhirnya baru terjadi di tahun ini alias 24 tahun setelah kematian dari Roger? Makanya bukankah dari situ Roger pun berkata kalau mereka terlalu cepat, yang sebenarnya ini wah, sangat gila sekali, semuanya saling berhubungan satu sama lain. Dan di sini pun Shanks melanjutkan, itu tidak masalah jika kau tidak percaya, dan Loki pun menjawab juga, kalau memang ada raja rahasia, saya hanya tinggal mengambil kepalanya dan semua akan selesai. Dan Shanks pun berkata lagi, bahkan jika kau berhasil sampai kemari Joyce, kemampuan dari sang raja tersebut sangat-sangat tidak terukur. Dan itu pun bahkan kalau kau bisa sampai ke sana. Tentu saja terdapat satu orang lain yang pernah berhasil sampai sekarang, dan itu pun hanya satu kali saja. Dan Loki yang paham betul dengan kata-kata Shanks, dia pun kaget nih dan langsung mengingat panutannya yaitu Rox, yang sepertinya memang benar-benar hanya Rox saja yang sampai ke lokasi Imu 56 tahun yang lalu ketika reverie berlangsung. Yang lagi-lagi bukankah karakter Rox definisi sangat-sangat luar biasa Oda membuat karakteristiknya, cerita, dan plot yang terjadi. Di sini pun Shanks berkata, kita tidak perlu terburu-buru untuk menyiapkan perang ini. Dan lagi-lagi bukankah ini kata-kata yang menarik karena Shanks berkatanya, kita, yang berarti dia sendiri pun menyiapkan untuk berperang alias bertarung melawan pemerintah dunia secara all out. Begitu, yang bukankah ini sangat-sangat menarik sekali. Loki yang lagi-lagi dengan egonya yang masih bocah seperti yang kita lihat juga, dia pun akhirnya berkata, kau tidak berhak untuk memerintahku, kau diam saja. Aku tidak peduli di mana sisilan itu bersembunyi, aku akan menghancurkan apapun yang ada di hadapanku. Jarl pun di sini berkata, hey, jangan melakukan hal bodoh Loki, dan kita pun kembali lagi ke waktu saat ini dan flashback pun berakhir. Loki pun berkata, kalau tahun-tahun dia meninggalkan negeri ini, dia bahkan tidak bisa menggapainya. Jika Raja Dunia benar-benar turun dan bergerak sendiri, maka tentu saja ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki. Dan Hajrudin pun menjawab, kau benar-benar simpel sekali ya, tetapi aku setuju dengan semua hal tersebut. Aku akan berusaha melawannya karena dia adalah musuh dari ayah kita. Ya benar, beberapa flashback singkat yang udah tampilkan di chapter ini benar-benar semakin terbukti nih teori yang pernah kita katakan juga di channel ini. Kalau Loki dan Shanks ini keduanya memang benar-benar sangat kenal dan bukanlah musuh bertarung yang akhirnya membuat Loki harus terikat seperti itu. Mereka sebenarnya memiliki visi yang sama, hanya saja memiliki perilaku yang berbeda. Toh bukankah 14 tahun yang lalu Loki berarti sudah tahu nih kebenaran, dan selama 8 tahun dia berkelana di lautan tersebut tanpa pernah mencapai tujuannya alias mencapai Imu. Shanks yang mungkin paham nih kalau Loki melanjutkan lagi bisa berakibat buruk kepada Loki alias dia mungkin bisa mati, dan tentu saja jika Loki mati rencana masa depannya pasti akan gagal. Makanya di situ pun Shanks berusaha menghentikan Loki dan mengikatnya di pohon Adam alias Underworld ini. Makanya dari kata-kata Elbaf pun dikatakan kan kalau semua rakyat Elbaf menghentikan Loki untuk mengikatnya di pohon Adam tersebut. Dan jangan lupa Loki sangat-sangat tidak memiliki niat untuk membunuh semua rakyat Elbaf. Makanya lagi-lagi Loki yang baik pasti tidak akan melawan dan membunuh rakyatnya sendiri pada saat itu dan akhirnya membiarkan dirinya terikat di Underworld. Toh di awal juga kita melihat kan bagaimana ternyata Shanks masih rutin nih untuk mengunjungi Loki dalam keadaan terborgol, dan impian Loki pun masih sama, yaitu untuk menghancurkan dunia ini tepat seperti Sun God. Dan kembali ke percakapan Loki lagi, di sini pun Jinbei berkata, wow, ini benar-benar sebuah percakapan yang sangat-sangat tidak bisa dipercaya. Nami pun bingung, jika dunia benar-benar memiliki seorang raja, lalu apa gunanya peran dari para Gorosei? Yang lagi-lagi mau bagaimanapun pada akhirnya seluruh kru topi jerami mengetahui fakta-fakta kelam yang ada dari pemerintahan atau dunia One Piece ini sendiri. Jangan lupa di Egghead saja mereka banyak mengetahui hal baru, dan bahkan sekarang di Elbaf lagi-lagi Raja Dunia turun, bukankah itu sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar terutama bagi mereka
mereka semua. Di mana di sini Ragnir yang masih fokus kepada Gunko, tetapi di sini Brook menghalanginya dan bilang, "Hey, aku bilang kau jangan menghalangiku." Dan Ragnir pun ngomong lagi nih, yang untungnya karena ada Chopper, dia bisa mentranslatekan apa yang dikatakan oleh Ragnir. Dia bilang kalau aku membekukan dia karena dia berbahaya, dan mereka pun kaget kalau ternyata tupai ini nih yang membekukannya, yang lagi-lagi Ragnir lucu banget di sini. Brook pun bilang, "Ya, dia mungkin berbahaya, tetapi aku katakan padamu itu bukanlah kesalahannya. Dia dikontrol oleh orang lain. Wanita ini benar-benar seperti anak bagiku." Dan Ragnir yang bingung karena membandingkan yang satunya tulang, satunya manusia, kok bisa mereka ini berhubungan satu sama lain. Yang aduh, ini Ragnir lucu banget. Robin pun dengan klonya tiba-tiba muncul di hadapan mereka sambil berkata, "Sepertinya banyak hal menarik juga terjadi di sini. Chopper, aku mau kau untuk pergi ke perpustakaan secepatnya." Dan kita pun lagi-lagi di sini berpindah ke posisi Luffy. Imo yang lagi-lagi masih mengeluarkan senjata dari halo belakangnya tersebut, dan senjata selanjutnya yang muncul adalah kapak yang bernama Xingtian, yang lagi-lagi bener ya, ini kapak bukan palutot seperti yang digunakan oleh Ragnir tersebut. Imo pun berkata, "Oh, maafkan aku, tapi dengan senjata ini kau akan mati. Sangat tidak beruntung sekali." Dan sebelum lanjut ke bagian Luffy, kita pun diperlihatkan dahulu nih kondisi dari orang-orang yang lain, terutama dari Zoro. Di sini Zoro mengeluarkan serangan King of Hell Santoryu Dragon Damnation-nya, dan buat yang lupa, ini adalah satu serangan terkuat Zoro yang bahkan mengalahkan King di Wano Kuni. Tetapi kita lihat apa yang terjadi di chapter ini, bukankah sangat-sangat mind-blowing sekali kalau Somers dengan mudah bisa menghentikan serangan Zoro tersebut. Dan tidak hanya berhasil ditahan oleh Somers, tapi bahkan dapat dikatakan Zoro kalah karena dia sampai terpental oleh pedang tersebut. Dan pedang yang Somers gunakan bernama Gram, dan itu adalah salah satu pedang juga yang sempat digunakan oleh Imu beberapa chapter sebelumnya. Di sini Somers pun berkata kalau 800 tahun yang lalu 19 raja yang membentuk dunia ini membuat sumpah kesetaraan. Mereka menyimpan pedang mereka di sekitaran Empty Throne sebagai sumpah utama dari masing-masingnya. Ada Tahubohu, Nemesis, Longinus, Stigma, Muramasa, dan 19 senjata dunia lainnya. Dan ketika The Great One menyelamatkan kami dan memberikan kami omennya, maka dari situ kita diberikan akses untuk menggunakan pedang-pedang tersebut. Aku tidak bercanda, kemampuan mereka adalah legenda yang hidup dari rumah-rumah keluarga terkuat. Apa kau paham, Roronoa? Ini adalah kekuatan yang menciptakan dunia ini. Dan ini adalah senjata dari keluargaku, yaitu Separd, yang bernama Gram. Dan di sisi lain pun kita melihat dari Killingham, dia mengeluarkan senjata sambil berkata kalau ini adalah senjata dari keluarga Rimosifu yang bernama Longinus. Dan chapter pun ditutup kembali nih dengan Luffy yang akan diserang oleh kapak Xingtian oleh Imo. Dan di sini pun Imo berkata, "Kau seharusnya merasa terhormat karena mati oleh senjata yang menciptakan dunia ini." Dan yang benar, tepat sebelum serangan tersebut berhasil mengenai Luffy, Gaban dengan cepat datang dan menghentikan serangan Imo yang lagi-lagi dengan kedua kapaknya, definisi chapter penutup yang wadaw sekali. Oke, kita bahas dikit nih terkait analisis untuk chapter ini, terutama bagian senjata-senjata yang lagi-lagi sudah munculkan beberapa chapter terakhir. Sepertinya teori kita nih di video lalu cukup terkonfirmasi dengan munculnya chapter ini kalau pedang-pedang yang digunakan oleh Imo adalah ke-20 pedang dari 20 kerajaan yang bersumpah di Empty Throne. Karena bukankah dari Imo sendiri sebelumnya kita sudah melihat dia mengeluarkan beberapa nama pedang yang ada, dan sepertinya dengan chapter ini akhirnya terkonfirmasi kalau ke-20 raja yang ada dan bertarung di masa Void Century bukanlah raja abal-abal, karena ternyata mereka semua karakter kuat yang lagi-lagi semuanya berarti menghadang perang yang diciptakan oleh Joy Boy ini. Yang lagi-lagi bukankah sangat gila sekali seberapa kuat Joy Boy sampai harus dilawan oleh raja-raja yang ternyata sangat kuat juga. Tetapi di sini kita akan bahas dikit nih nama pedang-pedang yang ada dari Imo, terutama dari Empty Throne tersebut. Kita akan mulai dari Nemesis, salah satu pedang yang pernah dia gunakan kepada Loki yang memiliki arti Sword of Heavenly Punishment atau hukuman dari dewa. Lalu selanjutnya terdapat Stigma juga nih, pedang yang Imo keluarkan yang berarti Sword of Hatred, dan yang menusuk Luffy bernama Tohu Wa Bohu alias Sword of Void, juga yang dia munculkan di chapter ini alias dua mata pedang dari Fragarat, di mana dia memiliki arti pedang sihir dari mitologi Iris yang berarti Sea God Sword alias pedang dewa laut. Dan kapak terakhir nih yang bernama Xingtian diambil dari dewa Cina yang memang menggunakan kapak juga, dan kanjinya sendiri memiliki arti Divine Executioner
X yang bukankah sangat masuk akal sekali? Kenapa Imu bilang kalau Luffy akan mati setelah terkena dari kapak ini? Karena ia lagi-lagi ini adalah kapak eksekusi yang memang untuk membunuh. Dimana kalau dari Summer sendiri alias pedangnya yang bernama Gra memiliki arti sebagai Sword of Rage dan Killingham Longinus adalah tombak yang digunakan untuk menusuk Jesus dalam penyalibannya atau dalam kanjinya dikatakan Longinus ini memiliki arti Spear of Holy Life yang bukankah sangat cocok sekali dengan nama mitologinya. Juga kita dapat kata-kata dari Somers yaitu ada Muramasa, dan Muramasa adalah nama pengrajin pedang legendaris yang ada di Jepang, yang berarti masih ada 10 lebih nih pedang-pedang lain yang kita belum tahu namanya apa. Nah mungkin sedikit pertanyaan kita adalah apakah pedang ini berbeda dengan Meito dan turunannya yang nanti menjadi Saijo Owazamono atau 12 pedang terbaik dunia, karena bukankah ini berarti jumlahnya ada 20 sendiri dan berbeda dengan Saijo yang cuma 12. Yang kira-kira pedang dengan sebanyak itu memiliki kemampuannya masing-masing. Yang apa nih kemampuannya, kenapa bisa di-imbue atau dimasukkan ke dalam pedang yang jadi cukup mirip dengan Enchanted Blade dari manga Kagurabachi. Nah di sini pun beberapa hal menarik yang kita dapatkan adalah terkait perang besar yang Shanks katakan, di mana Shanks saja saat itu sudah tahu kalau mau melawan pemerintah dunia maka harus menciptakan perang besar yang terjadi. Dan perang besar ini bukankah berkali-kali diulang di serial One Piece yang menjadi satu tema sendiri, yang bahkan ini pun menjadi kata-kata terakhir nih oleh Shirohige yang bilang kalau kalian para pemerintah dunia. Bahkan di sini Shirohige pun spesifik nih, bukan bilang angkatan laut padahal saat itu dia sedang perang melawan angkatan laut, tetapi Shirohige secara spesifik berkata kalian para pemerintah dunia takut akan perang besar, dan termnya pun sangat menarik sekali yaitu The Great War alias perang luar biasa, yang bukankah ini pun diulang kembali oleh Kaido yang berkata hal sama kalau The Great War harus dimulai. Dan bahkan ternyata Shanks 14 tahun yang lalu pun pernah bilang kalau kita harus menyiapkan perang tersebut. Yang bukankah kalau kita tarik lebih jauh lagi dengan kata-kata Kaido yang bilang orang yang akan mengalahkannya adalah Joy Boy, yang bukankah ini menjadi semacam clue sendiri nih. Kalau Kaido sendiri pun tahu di mana perang besar perlu terjadi setelah Joy Boy muncul, dan lagi-lagi bukankah secara nggak langsung seseorang yang membangkitkan Joy Boy adalah Kaido ini sendiri di Wano Kuni kepada Luffy. Yang jangan lupa Oda pun pernah berkata kalau Kaido ini memiliki arti sebagai anak yang kuat alias Joy Boy ini sendiri, yang bukankah wow ini gila banget. Ya walau kita nggak tahu nih bakal gimana perang besar terjadi dalam cerita One Piece, karena lagi-lagi bukankah sangat kompleks sekali, ada insiden Mary Joyce, ada Kurohige, ada juga Garp dan lain-lain Hachinosu, yang bingung banget nih One Piece mau dibawa kemana karena semuanya dalam keadaan bergerak sendiri. Toh karakter utama kita aja bahkan tidak berdaya di chapter ini, dimana kalau kalian sadar Luffy bahkan tidak ada ngomong sama sekali di satu chapter ini ketika dihajar berkali-kali oleh Imu, yang bahkan Imu pun ngomong macam-macam tetapi Luffy nggak bisa meresponnya. Di sini dia cuma bisa merenggut kesakitan doang, yang untung saja akhirnya ditolong oleh Chopper Gaban. Yang mungkin pertanyaan lanjutan adalah apakah Gaban akan mati karena langsung berhadapan dengan villain utama yaitu Imu. Yang sejujurnya itu plot yang sangat-sangat masuk akal sekali, karena jangan lupa sebenarnya momen seperti ini pun pernah terjadi serupa 2 tahun lalu di masa pre-time skip, di mana saya Raja Bajak Laut lainnya yaitu Rayleigh dulu pun muncul dan menyelamatkan mereka semua, tetapi yang diselamatkan adalah Zoro, karena lagi-lagi kalau Rayleigh tidak datang Zoro sudah pasti mati di tangan Kizaru pada saat itu. Tapi baik lagi lawannya hanyalah seorang admiral, dan sangat berbeda dengan sekarang yang menjadi King of the World atau karakter tertinggi yang ada di dunia ini, yang gap levelnya berbeda lah antara Rayleigh dan Gaban, dan lawan-lawannya admiral dan juga King of the World yang lebih tinggi. Dimana Rayleigh ya mungkin bisa lah untuk melawan seorang admiral, tetapi di sini Gaban melawan tingkatan atau liga yang sangat berbeda, jadi sangat memungkinkan sekali kalau Gaban akan mati di arc Elbaf ini. Ya tentu saja itu pun kalau tidak ada bantuan dari yang lain atau bahkan waktu Imu masih lama, kita nggak tahu bakal gimana juga. Serta bagian menarik juga gimana nih, apakah Gaban bakal membantu untuk melepas pedang-pedang yang ada di tubuh Luffy, karena tubuhnya tertancap sangat parah, tapi jangan lupa pedang-pedangnya pun bukan pedang biasa, karena balik lagi misalkan butuh bantuan orang lain seperti Hajrudin, yang rasanya Hajrudin ini sangat memble dan bahkan levelnya sangat jauh sekali untuk bisa masuk ke pertarungan luar biasa dari Imu dan orang-orang yang lain ini. Nah apakah mungkin Shanks nantinya akan turun juga untuk sedikit menunda waktu agar Imu sampai kehabisan waktu, yang seperti pernah kita katakan berkali-kali di beberapa video lain juga. Yang wah ini benar-benar nih Elbaf setelah kemunculan dari Imu definisi escalated so quickly sekali, karena sejujurnya saya sendiri pun bingung mau dibawa kemana dari Elbaf, karena segala hal bisa terjadi setelah kemunculan dari Imu yang
wah ini sangat-sangat gila banget. Tetapi kira-kira kalau menurut kalian sendiri, plot apa nih yang paling kalian suka? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Karena balik lagi, Loki nih yang tahu tujuannya di sini, dan dia pun pasti mulai percaya dengan kata-kata Shanks kalau semua hal nggak bisa terjadi secara terburu-buru. Tapi yang gimana, bukankah Loki juga dalam keadaan terluka sangat parah dan pasti nggak akan bisa ngebantu juga? Yang aduh ini pusing banget nih untuk membahas plot kayak gimana. Tapi ya kita nilai dulu lah untuk satu chapter ini berapa. Lagi-lagi ini chapter yang sangat-sangat luar biasa. Langsung saya kasih nilai 10 dari skala 10. Dimulai dari beberapa flashback dari Shanks, lalu juga lore pedang-pedang Imu yang menarik, dan pengkarakteran Imu yang lagi-lagi saya apresiasi banget. Oda bisa buat karakter Imu, kasarnya karakter baru yang dimunculkan, tetapi wah image impressionnya sangat kuat sekali. Dan lagi-lagi satu hal sial yang ya dengan chapter penutup yang luar biasa, kalau minggu depan One Piece akan kembali libur. Minggu lalu setelah Luffy tertusuk, One Piece libur, dan sekarang setelah Epic One Piece libur lagi, yang lagi sering banget nih One Piece libur. Pusing banget harus nunggunya. Yang aduh ini apalagi arc Elbaf yang cukup lama yang kita nggak tahu bakal sampai kapan. Tapi kalau itu aja untuk video kali ini. Like aja kalian suka, kalau suka jangan lupa subscribe dan juga share video kalian. Dan di sini juga saya mau berterima kasih buat kalian para membership channel Devilnomi yang masih setia untuk melanjutkan membernya. Dan buat kalian juga yang ingin join member, hanya 5.000 doang, bisa klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Sama di sini saya juga mau coba minta saran nih kepada kalian, kira-kira khusus member ini bikin apa nih? Apakah mungkin bikin video khusus, dan ya kira-kira kalian ingin video seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan apakah mungkin kita harus melakukan live stream, tapi live streamnya ngapain juga? Boleh juga nih, coba tuliskan saran kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin tahu di sini saya pakai kamera apa, dan juga ini jam, mic, dan semua yang ada prop yang ada di sini, kalian bisa cek tag produk yang ada di video ini. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.